Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Arianti, mahasiswi STI Balikpapan dengan NIM 2019610171 dari kelas Manajemen 3G. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada faktor pengaruh, yang ketiga ada faktor penghambat, dan juga yang keempat ciri-ciri, dan yang terakhir ada teori pertumbuhan. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional dalam periode tertentu. Negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP real di negara tersebut. Jadi, suatu negara itu bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika persentase PDB daerah tersebut mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya. Baik besar maupun kecil, suatu daerah atau negara tetap bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi bila PDB-nya meningkat. Berikutnya yaitu faktor pengaruh pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara ada yang dari dalam atau internal dan ada juga yang dari luar atau eksternal. Meningkatkan kualitas dan kuantitas faktor-faktor ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara efektif. Setidaknya ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama yaitu sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga tingkat inflasi, yang keempat kemajuan teknologi, dan yang terakhir ada tingkat suku bunga. Kita bahas dari yang pertama, sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang mumpuni. Alhasil, bukannya mengeksplorasi dengan bijak yang ada eksploitasi SDA secara berlebihan dikarenakan ketamakan masyarakatnya yang hanya mempertimbangkan keuntungan dan kesenangan pribadinya. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Kualitas SDM yang bagus akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dapat berdampak pula pada mengurangnya tingkat kemiskinan masyarakat. Yang ketiga yaitu tingkat inflasi. Di sini terdapat dua tipe inflasi yang dapat berpengaruh langsung terhadap bisnis perusahaan, yaitu cost push inflation dan demand pull inflation. Cost push inflation adalah harga produk naik karena permintaan masyarakat naik, dan demand pull inflation adalah kenaikan permintaan masyarakat menyebabkan kenaikan harga barang dan juga jasa. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Di sini penggunaan teknologi yang sudah maju mengindikasi bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan produk lebih cepat dan efisien. Teknologi dalam hal peralatan produksi yang digunakan dapat membantu meminimalisir serapan tenaga kerja sehingga anggaran untuk pegawai dapat dipangkas dan digunakan untuk keperluan lain. Dan yang terakhir yaitu ada tingkat suku bunga. Tingkat bunga yang tinggi berpengaruh buruk terhadap bisnis atau perusahaan yang umumnya menggunakan modal pinjaman untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Selain itu, adanya suku bunga yang tinggi mempengaruhi permintaan investasi yang rendah, tentu ini berdampak buruk terhadap saham perusahaan. Alasannya karena investor lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Sementara ada beberapa yang membuat pertumbuhan ekonomi itu melambat atau faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, akses kesehatan dan pendidikan yang rendah, yang kedua yaitu kurangnya infrastruktur, yang ketiga tidak adanya kepastian investasi, yang keempat kondisi politik yang tidak stabil, dan yang terakhir yaitu korupsi. Mulai dari yang pertama, akses kesehatan dan pendidikan yang rendah. Di Indonesia sendiri, masih banyak kelompok masyarakat yang
sulit mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang memadai. Padahal kesehatan dan pendidikan adalah salah satu faktor yang bisa meningkatkan produktivitas masyarakat. Oleh sebab itu, kelompok ini sangat sulit untuk bekerja lebih produktif. Karena keterbatasan akses tersebut, pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberikan untuk memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang adil bagi semua orang, salah satunya lewat BPJS Kesehatan dan bantuan operasional sekolah. Beralih ke yang kedua, yaitu kurangnya infrastruktur. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di daerah di Indonesia mengalami ketimpangan. Sebut saja Jawa lebih maju ketimbang daerah Indonesia Timur, karena Jawa merupakan pusat pemerintahan yang memiliki infrastruktur yang memadai. Sementara di timur sana, infrastruktur baru mulai dikebut beberapa tahun belakangan ini. Padahal sumber daya alam di sana sangatlah melimpah dan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lanjut yang ketiga, tidak adanya kepastian investasi. Investasi bisa membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara, tapi sayangnya investor ogah mengalokasikan asetnya ke negara yang tidak bisa memberikan keuntungan di masa depan bagi mereka. Yang keempat, kondisi politik yang tidak stabil. Kondisi politik yang tidak stabil juga menimbulkan ketakutan bagi para investor. Contohnya seperti pertarungan politik antara oposisi dan koalisasi yang terjadi secara terus-menerus dan bisa menimbulkan ketidakpastian iklim investasi. Lanjut yang terakhir yaitu korupsi. Korupsi, apalagi yang melibatkan keuangan negara, jelas sangat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maraknya kasus korupsi juga membuat iklim investasi menjadi tidak stabil. Beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Di sini ciri-ciri pertumbuhan ekonomi ada 6, yaitu yang pertama terjadi laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang cepat. Yang kedua, adanya peningkatan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, terjadi perubahan struktural yang tinggi. Yang keempat, adanya urbanisasi dalam suatu negara. Yang kelima, melakukan ekspansi ke negara maju. Dan yang keenam, terjadi arus barang, modal, dan manusia antar bangsa-bangsa di dunia. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori pertumbuhan klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan bahwa suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Munculnya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas pekerja dan juga mendorong kemajuan teknologi hingga pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu David Ricardo. Bila Adam Smith berpendapat seperti di atas, maka David Ricardo sebaliknya. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima masing-masing menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum. Pada tahap ini, perekonomian mengalami stagnasi atau kemandekan yang disebut stationary state. Lanjut yang ketiga, Thomas Robert Malthus. Di sini Malthus mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang besar akan membuat masyarakat kekurangan pangan sehingga akan hidup dengan pas-pasan. Beralih ke teori neoklasik, di sini ada Harold Domar yang mengemukakan bahwa perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap. Bila pembentukan modal telah dilakukan,
maka perekonomian akan sanggup memproduksi barang-barang dalam jumlah yang lebih besar lagi. Yang kedua ada Schumpeter. Schumpeter mengemukakan bahwa ketika yang lain menganggap penduduk sebagai aspek sentral dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, di sini Schumpeter berpandangan lain, yaitu pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship, karena mereka berani berinovasi dalam aktivitas produksi. Yang ketiga yaitu Robert Solow. Menurut Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Beralih ke teori historis, di sini ada Friedrich List yang berpendapat bahwa menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi, dimulai dari berburu dan mengembara, berternak dan bertani, pertanian dan kerajinan, hingga kerajinan industri dan perniagaan. Yang kedua yaitu Werner Sombart. Di sini Sombart mengemukakan bahwa tahapan pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Tahapannya yaitu yang pertama zaman perekonomian tertutup, di mana masyarakat masih terbatas menghasilkan barang dan melakukan secara kekeluargaan. Yang kedua, zaman kerajinan dan pertumbuhan, di mana masyarakatnya mulai ada pembagian kerja, dan yang ketiga yaitu zaman kapitalis, di mana munculnya pemilik modal. Beralih ke teori Kuznets, di sini Kuznets mengemukakan bahwa kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Lebih lanjut, Kuznets mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dapat dicapai oleh tiga faktor, yaitu yang pertama peningkatan persediaan barang yang terus-menerus, yang kedua perkembangan teknologi, dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi secara efektif dan juga efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.